Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Bertemu kembali kita pada pagi hari ini di dalam ibadah online. Untuk itu kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita pada saat ini di dalam mood PKP, tetapi kita percaya bahwa kita dapat bertemu di dalam persekutuan ataupun ibadah kita melalui online ini. Semua itu adalah berkat daripada Tuhan. Baik, untuk itu sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa dan siap pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Walaupun kami tidak dapat bersemuka ataupun ibadah dalam bentuk fizikal, tetapi kami percaya melalui ini juga kami diberkati oleh akan firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa setiap kami yang mendengar, dimanapun kami berada, kami mohon Tuhan terus memberkati, membuka telinga dan mata hati kami untuk dapat mendengar, bahkan dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami serahkan masa ini, masa pembelajaran kami kepada Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sebuah negara yang maju itu terletaknya pada komitmen atau pada satu tindakan di mana kepimpinan negara tersebut mempunyai perancangan dan pilihan untuk mengubah sebuah negara ke arah yang maju. Namun dalam hal ini, apakah yang menjamin atau mempengaruhi negara itu maju adalah dengan perubahan yang dirancang dengan baik dan sistematik. Nah saudara, setiap kita pasti ada cita-cita. Namun untuk mencapainya tidak cukup hanya bermimpi, tetapi perlu membuat keputusan yang bijak. Sehingga dengan demikian, sudah pasti apa yang ingin kita capai akan tercapai jika ada perancangan yang bijak. Nah saudara, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen? Apakah perubahan yang kita lakukan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita pada tahun ini, apa perancangan kita? Apa yang kita lakukan dan apa yang kita rancangkan? Adakah kita menginginkan kehidupan kita jauh lebih baik berbanding pada tahun-tahun yang lalu? Dan perubahan apakah yang telah kita lakukan di tahun lalu dan pada tahun ini yang ingin kita lakukan? Nah saudara, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar dengan satu tema, yaitu perubahan adalah sebuah pilihan yang didasari di dalam teks Efesus 4 ayat yang ke-22 hingga ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah saudara, apakah yang dimaksudkan dengan perubahan adalah pilihan? Nah, perubahan adalah sesuatu perkara yang dimaksudkan dengan cara hidup kita. Nah, dalam kehidupan kita ditentukan dengan pilihan kita. Itu ada pada diri kita. Mengapa? Nah, Rasul Paulus berkata, untuk mengalami perubahan harus dimulai dari pikiran kita. Nah, sasaran perubahan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah hidup serupa dengan Kristus. Nah, sebagai orang percaya, bagaimana kita mengalami perubahan dalam hidup kita?
apakah perubahan yang kita lakukan dalam hidup kita? Nah, pada pagi hari ini ada dua hal yang ingin saya kongsikan untuk kita belajar pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita mengalami perubahan dalam hidup kita melalui firman Tuhan ataupun melalui ayat yang kita telah pelajari sebentar tadi, yaitu hal yang pertama adalah bagaimana kita mengalami ataupun perubahan itu adalah sebuah pilihan. Bagaimana kita mengalami perubahan itu adalah hal yang pertama adalah harus menanggalkan ataupun meninggalkan cara hidup lama kita yang terdapat di dalam ayat yang ke-22. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan meninggalkan cara hidup lama ataupun kebiasaan yang lama? Yaitu kehidupan kita yang masih terjerumus atau terikat dengan gaya hidup kita yang masih hidup dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, sebagai contoh, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah, namun tetap juga kita lakukan. Karena apa? Karena kita masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, banyak orang hidup dengan prestasi gemilang, harta berkelimpahan, kedudukan dan sebagainya. Tetapi jika tidak disertai dengan perubahan hidup atau sesuai yang dikehendaki Allah, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Nah, saudara, untuk mengalami perubahan dalam hidup kita, kita harus menanggalkan atau meninggalkan cara hidup kita yang lama. Nah, apakah yang ditinggalkan itu? Yaitu pertama-tama adalah pikiran. Kita harus mengalami perubahan terlebih dahulu. Karena dosa selalu dimulai dengan pikiran. Nah, saudara, manusia pertama jatuh dalam dosa adalah karena pikiran mereka. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, pikiran kita harus dijaga. Apa yang kita pikirkan akan menentukan tindakan hati kita. Oleh karena itu, saudara, hati-hati dengan pikiran. Karena dengan pikiran atau cara berpikir kita, jika tidak dijaga, iblis mudah menjatuhkan kita. Itu cara setan yang paling sukses untuk membuat pikiran kita menjadi hancur. Nah, bagaimana kita menjaga pikiran kita untuk tidak terjerumus dalam hal-hal sedemikian? Perhatikan ayat yang ke-23. Hati dan pikiran kamu haruslah dibaharui seluruhnya. Maksudnya, cara berpikir kita harus dijaga. Dan jangan izinkan pikiran tidak baik itu menguasai hidup kita. Tetapi biarlah cara berpikir kita berpikir dengan hal-hal yang baik yang datangnya daripada Allah sendiri. Jika dengan demikian, pasti hidup kita akan mencerminkan pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara, maka dengan itu sudah pasti perubahan dalam hidup kita akan membawa impak yang besar atau kesan yang besar kepada kita, sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat. Nah, saudara, hal yang kedua yang seterusnya, bagaimana kita mengalami perubahan dalam hidup kita? Melalui tema kita pada sebentar tadi, perubahan adalah pilihan, yaitu harus menjadi teladan dalam kebenaran yang terdapat di dalam ayat 24 hingga ke-25. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan menjadi teladan dalam kebenaran? Teladan dalam apakah yang dikatakan dalam hal ini ataupun dalam ayat ini? Yaitu teladan dalam segala hal, tindakan kita, perkataan kita, dan kesaksian hidup kita. Nah, mengapa Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk menjadi teladan dalam kebenaran? Karena kehidupan jemaat Efesus pada ketika itu tidak ada kesatuan, kemajuan, perkembangan dan sebagainya. Oleh karena itu, Paulus menasihati jemaat di Efesus agar menjadi teladan dalam kebenaran tentang apa yang telah Paulus pesankan kepada mereka dan yang telah diajarkan kepadanya harus dihidupi dalam kehidupan mereka pada ketika itu. Nah, saudara, demikian juga dengan kita.
dalam konteks kita ataupun dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini sebagai orang percaya. Apakah setiap yang kita lakukan itu adalah perkara-perkara yang dapat menjadi teladan bagi kita, atau sebaliknya? Apakah setiap yang kita ungkapkan itu menjadi berkat bagi kita ataupun bagi berkat bagi orang lain atau sebagainya? Nah, seringkali perkara yang membuatkan kita tidak konsisten dalam perubahan hidup adalah di mana kita selalu melihat ke belakang. Mengapa demikian? Karena kita takut kalau orang tahu masa silam kita, sehingga dalam hal ini kesempatan iblis senang untuk mengambil kesempatan dan memanipulasikan kehidupan kita. Dan corak fikir dan kehidupan kita akan dihantui oleh masa silam kita. Kehidupan kita tidak akan bertumbuh dalam iman jika masih dihantui oleh kisah silam kita. Nah, saudara, bagaimana kita keluar dari masa silam itu? Bagaimana kita untuk menghindari dari masa silam yang sering menghantui dalam hidup kita? Yaitu jangan memandang di masa lalu, tetapi mengarah ke hadapan yang mengarah kepada yang ada di hadapan. Dalam Filipi 3 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku." Nah, artinya saudara, mengarahkan segenap kekuatan kita dengan bersandar kepada Tuhan dan maju dengan sungguh-sungguh memusatkan pikiran kita agar kita tidak gagal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus bagi kehidupan kita. Sehingga dengan demikian sudah pasti hidup kita akan mengalami perubahan dan pembaruan dari Kristus Tuhan kita. Nah saudara, oleh itu jangan lagi izinkan kisah-kisah lama menguasai hidup kita, tetapi tetaplah pandang ke depan. Apapun cabaran itu, apapun rintangan itu, tetap mengarah ke hadapan. Walaupun kita merasa ada banyak hal-hal yang seringkali membuatkan kita patah semangat, berputus asa dan sebagainya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Allah. Untuk itu sudah dikasih Tuhan, biarlah kita terus mengalami perubahan yang benar-benar diubahkan daripada Allah sendiri. Namun perubahan itu ada dalam diri kita, tergantung bagaimana tindakan hidup kita, meninggalkan cara hidup lama kita atau kebiasaan lama kita. Oleh karena itu jangan lagi tinggal atau terjerumus dalam cara hidup lama, tetapi harus ubah. Apa yang harus diubah adalah terlebih dahulu pikiran kita, dan seterusnya menjadi teladan dalam kebenaran. Menjadi teladan dalam kebenaran yaitu menjadi teladan dalam segala hal, baik tindakan kita, cara hidup kita, dan juga tutur kata kita, agar kita dapat menjadi saluran berkat kepada orang lain. Dan jangan melihat ke belakang lagi, harus melangkah ke depan dan terus, dan jangan izinkan masa silam menghantui kita, namun menggerakkan segenap kekuatan kita dengan bersandar kepada Tuhan dan maju dengan sungguh-sungguh memusatkan hidup kita kepada Tuhan, agar perubahan dalam hidup kita akan kita mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus dalam hidup kita. Nah, saudara, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita, perubahan adalah sebuah pilihan. Sebentar tadi kita telah belajar dua perkara ataupun dua hal, yaitu bagaimana kita mengalami perubahan hidup kita. Kita harus menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, dan seterusnya harus menjadi teladan dalam segala hal ataupun dalam kebenaran. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita ataupun memberikan kita pembelajaran pada hari ini di dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita terus dikuatkan oleh Tuhan untuk mengalami segala persoalan dalam hidup kita, segala cabaran dalam hidup kita. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah
Kami dapat belajar akan firman-Mu yang mengingatkan kami. Walaupun ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kami, yaitu bagaimana kami berubah, bagaimana kami mengalami perubahan. Biarlah firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menyentuh kami untuk belajar ataupun untuk mempraktikannya di dalam kehidupan kami. Kami tahu iblis tidak senang untuk melihat kami dekat dengan Engkau untuk memuliakan Engkau. Tapi biarlah Tuhan terus hadir dalam hidup kami, memberikan kami ketenangan, kedamaian yang datangnya daripada Allah. Inilah doa kami kembalikan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.